Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Teman Buku. Dan di video kali ini aku agak beda nih, soalnya aku syutingnya di luar seperti yang kalian lihat. Di belakang aku ini adalah di danau. Danau ini seberangnya klaster aku sih, jadi nggak terlalu jauh, paling cuman jalan sekitar beberapa ratus meter. Dan di video kali ini aku nge-review sebuah buku bergenre high fantasy. Dan ini bukunya memang wajib banget aku review sih, karena bukunya luar biasa banget. Ceritanya itu wah gila, dan ini penulisnya dari Indonesia. Nah, penasaran kan? Nonton terus videonya. Ini dia bukunya. Bukunya berjudul Tiga Dunia, Si Pencuri, dan penulisnya Rama Nugraha. Ini adalah penulis Indonesia. Dan buku ini diterbitkan oleh Histeria. Buku ini benar-benar high fantasy banget, karena si penulisnya ini bikin sebuah peradaban sendiri, bikin sebuah komunitas baru yang benar-benar di luar perkiraan banget. Dan sinopsis dari buku ini adalah seorang Datan Woodward yang berumur 7 tahun tiba-tiba bertemu seorang Royan yang bernama Anna, dan sosok kemunculannya ini tiba-tiba menidurkan semua orang yang ada di pasar. Dan Datan ini satu-satunya orang yang bangun. Ternyata si Anna ini adalah seorang Royan, dan Datan langsung kayak merasa, wah ini hebat nih Anna, dan dia mengagumi sosok Anna ini. Dan Datan umur 7 tahun ini langsung berpikir dan bercita-cita untuk menjadi seorang Royan, mengikuti Anna. Walaupun sebenarnya keluarganya sempat menentang, karena kan seorang Royan ini terkenal dengan pencuri dan pembunuh. Jadi memang bukan untuk orang seperti Datan yang di keluarganya itu harmonis. Ya bisa dibilang harmonis sih, ayahnya ada, bibi-bibinya sangat sayang sama dia, ayahnya juga menyayangi dia. Sebenarnya bukan tipe orang yang menurutku yang hidupnya hancur. Dan sementara si Royan ini tuh dikhususkan untuk orang-orang yang memang putus asa dan hidupnya itu udah hancur berantakan, dan dia masuk ke Royan. Mungkin kalau di kita ini kayak sebuah mafia kali ya, yang isinya ya orang-orang yang ya gitulah. Tapi ya belum tentu orang-orang yang kayak gitu tuh bukan orang baik ya. Ya ini perlu dicatat sih. Tapi ya dengan aksinya kayak gitu, ya siapa sih yang nggak bilang kalau mereka itu jahat, ya kan? Nah, Royan juga kayak gitu. Makanya si Datan ini ditentang banget, tapi dia kekeh karena dia ini adalah seorang Ingra, dan Ingra ini sosoknya yang memang kalau udah punya keinginan, ya khususnya Datan sih, kalau udah punya keinginan dia tuh teguh dan pengen mewujudkan itu semua. Nah, Datan ini kemudian dilatih sama ayahnya, dan akhirnya menuju ke posnya Royan, melamar di sana dan diterima. Ya karena kegigihannya itu dia diterima sih. Tapi dia bukannya bertemu Anna, dia malah bertemu perempuan lain pada saat tugas pertamanya. Dan perempuan ini mengambil bisa dibilang hal yang paling berharga buat Datan dan memanfaatkan Datan. Mungkin tujuannya itu ya, kalau aku baca ya. Sebenarnya lebih ke daripada memanfaatkan, lebih ke memaksa Datan untuk menolong dia. Ya kasarnya memanfaatkan sih ya. Karena kan Datan juga nggak punya pilihan, karena Nymeria udah ngambil hal yang berharga dari si Datan ini. Dan Nymeria ini adalah sosok yang cukup misterius ya, perempuan, tapi dia kayak punya kekuatan yang melebihi Datan, punya keganasan yang luar biasa sebagai seorang perempuan, yang nggak segan-segan untuk ngebunuh orang, yang nggak segan-segan untuk ngegorok orang. Itu seorang Nymeria itu seperti itu. Dan dia tetap kayak dibalik itu semua tuh kayak
masih ada sisi cerianya. Jadi menurutku apa ya, Nimeria ini psikopat kali ya. Dan sebenarnya yang aku penasaran adalah gimana sih kelanjutan dari cerita si Nimeria ini, karena Nimeria ini memaksa Datan untuk menolong dia dengan cara yang parah lah. Nah, penasaran kan apa yang diambil dari Datan? Coba aja dibaca bukunya, karena kalau aku cerita di sini nanti malah jadi spoiler. Dan ceritanya itu nggak berhenti di situ. Aku udah diskusi sama penulisnya, nanti ada di buku kedua yang mungkin entah kapan buku keduanya bakalan terbit. Kita doakan aja sama penulisnya, mudah-mudahan cepet terbit gitu. Jadi segitu dulu sinopsisnya, kita masuk ke reviewnya. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka sama high fantasy, karena kan bisa lihat sendirilah tebel, bukunya tebel banget. Tapi aku tertarik sama buku ini tuh, satu karena dia penulisnya orang Indonesia, kedua dia mengambil ide 3 lapisan bumi sebagai 3 lapisan peradaban yang ada di buku ini. Bukan peradaban 3 lapisan dunia yang ada di buku ini. Yang pertama adalah dunia permukaan yang dihuni oleh Nina yang mungkin serupa dengan manusia kayak kita. Yang kedua adalah dunia bawah. Dunia bawah itu terdiri dari orang-orang yang hidupnya itu tanpa aturan. Yang ketiga adalah dunia dasar. Dunia dasar ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, seperti mungkin makhluk mitologi, aku nyebutnya ya, monster ya. Pokoknya gitulah, karena di sini disebutkan dia tuh makhluk gaib, terus bisa merubah diri dari jadi kecil, bisa merubah diri jadi besar, bisa berubah bentuk, dan punya kekuatan yang amat sangat luar biasa dan berbahaya sebenarnya bagi orang-orang yang di permukaan. Oke, kita lanjut. Dan setelah aku ngebaca buku ini tuh emang bener-bener buku ini tuh punya cerita yang luar biasa, yang penulisnya itu benar-benar kepikiran untuk membuat peradaban sendiri. Dan di sini juga disematkan daerah-daerah di Indonesia seperti Natuna dan Borneo. Ya seperti kalian tahu, Natuna kan ada di mana ya? Papua apa ya? Dan Borneo itu kan Kalimantan. Dari tadi aku ngomong luar biasa terus karena memang cerita ini tuh ya luar biasa gitu, bener-bener. Dan kebayang pada saat ngebikin buku ini tuh penulisnya bikin storyline-nya itu panjang banget, dan bikin tokoh-tokohnya tuh panjang banget, karena ya beda dari yang lain lah. Aku sering nonton film-film fantasi tapi belum pernah terpikir seperti ini. Kalau dari ceritanya si penulisnya sendiri, awal mula ide dari 3 dunia ini adalah dari kue lapis. Kue lapis ya, bener, kue lapis yang itu. Jadi segitu aja teman-teman review kali ini. Kalau kalian penasaran sama bukunya, nanti aku share link pembelian di deskripsi, dan kalian bisa beli di situ dan juga bisa request tanda tangan penulisnya. Kebetulan aku kemarin ini dikasih giveaway sama penulisnya, dan ya syukurlah aku dapet giveaway karena buku ini balik lagi luar biasa, awesome, amazing, dan bener-bener wow. Buat pecinta fantasi, kalian harus baca ini. Ini tulisan Indonesia loh. Oh iya, satu lagi, ini juga bukunya udah ada di Amazon. Sudah dijual di Amazon, versi bahasa Inggris. Nanti sekalian aku share link Amazonnya juga. Ya, mataharinya udah ada.